Begini Bu Eva, sebelum Bu Eva melakukan observasi, bolehkah saya bertanya dulu nih tentang pra-observasi kepada Bu Eva ini? Boleh Bapak, silakan Bapak. Apa persiapan Ibu yang akan dilakukan saat menjadi coach nanti? Saya akan mempersiapkan Pak dengan menggunakan alutsista, yang dimana alutsista itu ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Ibu Eva ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih kira-kira? Saya ingin dibantu nih Pak, mungkin agak kurang paham nih sedikit sayanya tentang kompetensi inti secara keseluruhan seperti interaktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, untuk mengetahui informasi dan menyelesaikan masalah di coaching saya Pak. Boleh nih Bu Eva. Namun bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Tentunya permasalahan yang saya hadapi, rencana tindakan Pak yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tadi. Oh gitu ya Bu Eva ya. Jadi bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian dengan mencatat hasil pertanyaan yang digali dan keberhasilan rencana aksi yang kita lakukan gitu Pak. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini kira-kira? Harapan saya ada perubahan nantinya terhadap persoalan yang kita hadapi gitu Pak. Bagus sekali Bu Eva, semoga dari hasil percakapan kita hari ini Ibu dapat melakukan observasi dengan baik dan bisa membantu menyelesaikan masalah dari coaching yang Ibu nanti akan coaching. Iya Pak. Demikian Bu Eva ya untuk Ya. informasi pra-observasi ini. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Mohon sama-sama, bimbingannya ya Pak ya, Bu Eva. untuk kedepannya bagaimana kalau ada Boleh. masalah ya. Ya, bersama Bu Eva. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Tiga. Assalamualaikum Pak Bahri. Waalaikumsalam Bu Eva. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Oh, baik-baik saja ya Pak. Saya pikir Bapak ada yang dipikirkan. Saya lihat sepertinya Bapak mendengar sesuatu. Iya loh Bu Eva. Saya lihat Bapak sedang ada yang dipikirkan. Kalau boleh tahu, apa sih masalahnya? Apa ada masalah keluarga? Kalau masalah keluarga Bu Eva tidak ada. Tapi saya lagi memikirkan masalah pembelajaran anak-anak di kelas. Oh, saya sudah tebak permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Oh iya Bu. Kalau itu berkenaan mendengarkan permasalahan, kalau itu berkenan mendengarkan permasalahan saya hadapi, saya sangat berterima kasih sekali. Gak apa-apa Pak, saya senang kok mendengar pendapat Bapak. Begini Bu Eva, setiap saya mengajar di kelas, apalagi pelajaran pendidikan agama Islam ini, terlihat sekali anak-anak saya itu kurang semangat, kurang minat. Hal ini saya tandai pas di saat saya memberikan materi, mereka diam. Pada saat sesi saya bertanya, mereka diam. Ketika saya tanya mereka sudah paham, mereka juga diam. Bahkan saya tanya satu persatu, mereka juga diam. Hal ini membuat hati saya miris. Ini anak saya kenapa? Ini yang membuat kepikiran bagi saya Bu. Jadi sebelumnya apa yang Bapak lakukan untuk anak-anak Bapak tersebut? Sampai saat ini saya masih mencoba melakukan perbaikan pembelajaran dengan metode klasik, dengan melibatkan orang tua dalam pengawasan aktivitas anak di rumah. Dari permasalahan yang Bapak hadapi, bagaimana rencananya perbaikan pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Oh gini Bu Eva, saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya dengan cara menggunakan metode kuis dan game edukasi tentang pembelajaran baik ini, biar pembelajaran yang saya lakukan bisa menyenangkan anak-anak di kelas, agar anak-anak lebih fokus dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas dan tak lupa melibatkan orang tua. Nah itu dia.
berdasarkan rencana Bapak, bagaimana murid mendapatkan nilai yang bagus? Menurut saya, untuk mendapatkan nilai pembelajaran agama yang bagus, metode yang saya buat akan menjadi asesmen untuk anak. Sebab metode game learning ini tidak hanya sekedar bermain saja, tetapi di situ juga asesmen atau penilaian yang dilakukan. Oke, jadi apa yang Bapak dapatkan dari sharing kita hari ini? Wah, saya dapat banyak ilmu baru dari hasil sharing kita hari ini, Bapak. Selama ini saya hanya menyampaikan materi pembelajaran dengan metode klasik, dan dengan sharing kita hari ini saya banyak tahu model pembelajaran yang menarik, tentunya mencapai tujuan pembelajaran yang kita ajarkan. Apa nih dukungan yang Bapak butuhkan untuk bisa berjalannya pembelajarannya hari ini? Saya benar-benar membutuhkan dukungan terutama dari kepala sekolah, teman sejawat, orang tua, wali murid, dan juga murid itu sendiri. Karena dari dukungan mereka, proses pembelajaran akan lebih baik. Bagus sekali ya Pak, kita perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam pembelajaran agar pembelajaran kita jalankan menjadi lebih mudah dan terlaksana sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Benar sekali, Bu Eva. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak. Tapi rasanya saya ingin lagi mendengarkan cerita Bapak berikutnya. Kalau sudah menerapkan, kapan ya kita bisa berkolaborasi Pak masalah ini? Insya Allah kalau waktu luang minggu pertama bulan depan. Oh, waktu itu saya akan ingat karena saya tidak sabar menerima curhatan Bapak setelah hasil perbaikan yang telah Bapak lakukan. Terima kasih Bu atas sharing yang kita lakukan hari ini. Semoga saya mendapat inspirasi untuk melakukan perubahan pada berikutnya. Sama-sama Pak, saya tunggu ya minggu depan. Terima Ya. kasih Bapak. Terima kasih kembali Bu. Eva, Waalaikumsalam Pak Dani. bagaimana kabarnya hari ini Bu Eva? Alhamdulillah, baik saja Pak Dani. Oh, baik-baik saja ya Bu Eva ya. Saya pikir Ibu sedang tidak baik karena saya bisa lihat sepertinya Ibu memikirkan sesuatu nih. Iya tuh Pak Dani. Saya lihat Ibu sedang ada yang dipikirkan. Kalau boleh tahu Bu nih, apakah ada masalah di rumah atau ada masalah yang lain Bu? Kalau masalah di rumah atau di keluarga tidak ada sih Pak. Tapi saya lagi memikirkan nih masalah pembelajaran peserta didik saya di kelas nih Pak. Oh, saya sudah bisa tebak ini Bu Eva permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Iya Pak, kalau Bapak berkenan dengan permasalahan yang saya hadapi, saya sangat berterima kasih sekali Pak. Gak apa-apa Ibu Eva, saya siap menerima curhatan dan mendengarkan cerita dari Ibu. Begini Pak, setiap saya mengajar di kelas, apalagi pembelajaran matematika, terlihat sekali peserta didik saya kurang semangat, kurang minat. Hal ini saya tandai pada saat saya memberikan materi. Mereka diam. Pada saat sesi bertanya, mereka juga diam. Saya yang bertanya satu persatu, mereka juga diam. Hal ini membuat hati saya miris loh Pak. Ini anak, saya kenapa ya? Saya ini membuat saya kepikiran gitu Pak. Jadi sebelumnya nih Bu Eva, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Sampai saat ini saya masih mencoba melakukan perbaikan pembelajaran dengan metode klasik Pak, dengan melibatkan orang tua, dengan pengawasan aktivitas pembelajaran di rumah. Dari permasalahan yang Ibu hadapin ini, bagaimana rencana perbaikan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Rencana saya sih Pak, saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya dengan cara menggunakan games, gitu kan? Berarti ya melakukan krisis tentang pembelajaran matematika, biar pembelajaran yang saya lakukan itu bisa menyenangkan bagi peserta didik di kelas, gitu kan? Agar murid lebih fokus, tertarik untuk mengikuti pembelajaran dalam kelas, dan tak lupa pula salah satunya harus terlibatnya orang tua untuk belajar
anak-anak kita di rumah. Nah, itu dia Bu Eva, bagus sekali berdasarkan rencana Ibu itu. Bagaimana Bu Eva untuk murid kita bisa mendapatkan nilai yang bagus dari proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu? Menurut saya untuk mendapatkan nilai pembelajaran matematika yang bagus, metode yang saya buat itu akan menjadi asesmen untuk anak. Sebab saya menggunakan game based learning ini tidak hanya sekedar bermain saja, tetapi di situ juga asesmen atau penilaian saya lakukan. Jadi apa nih yang yang kita bisa dapatkan nih dari sharing kita hari ini Bu Eva? Wah, saya dapat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini Pak. Selama ini saya hanya menyampaikan materi pembelajaran saja dengan materi plastik. Dengan sharing ini kita tadi banyak tahu tentang model-model pembelajaran yang menarik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan di dalam kelas nantinya. Selanjutnya apa nih Bu Eva dukungan yang bisa dibutuhkan untuk berjalannya pembelajaran kita pada hari ini? Iya, saya sangat butuh dukungan betul nih Pak dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, ya salah satunya siswa kita sendiri. Tanpa dukungan mereka tidak akan terjadi di proses pembelajaran dalam kelas. Bagus sekali tuh Bu Eva. Memang kita perlu nih berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses pembelajaran supaya pembelajaran yang kita jalankan itu menjadi lebih mudah terlaksana dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Benar sekali tuh Pak. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Bu Eva, tapi rasanya saya ingin lagi mendengarkan cerita dari Ibu berikutnya ketika Ibu sudah menerapkan perubahan yang Ibu sudah lakukan terhadap masalah yang dihadapi sekarang ini. Insya Allah Pak, kalau Allah ada luang waktu nih minggu pertama bulan depan saya akan melakukannya. Oh, waktu itu tentu akan saya ingat ini Bu Eva, karena saya tidak sabar nih menerima curhatan Ibu setelah hasil perbaikan pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih ya Pak. Sharing kita hari ini semoga saya mendapatkan inspirasi untuk melakukan perubahan. Sama-sama Ibu Eva, sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu Eva. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dani. Bagaimana kabar Bu Eva nih hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, deg-degan ya Pak dengan hasil saya tadi. Bagaimana nih Bu Eva nih setelah observasi sudah Ibu lakukan? Tentunya saya sebagai supervisor ingin bertanya kembali nih kepada Bu Eva, apakah diperbolehkan nih Bu Eva? Oh, boleh Pak, silahkan Pak. Deg-degan saya Pak. Bagaimana nih Ibu menilai sendiri perform dalam kompetensi tadi nih Bu? Penilaian yang diambil dari hasil pengamatan yang dilakukan Pak. Oh gitu ya Bu Eva. Apa yang membuat Ibu Eva menilai demikian ya kira-kira? Karena dari hasil aksi selama pengamatan memang perform yang saya lakukan ya mungkin bilang baik gitu Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih Bu saat Ibu observasi? Silakan Pak. Berdasarkan dari hasil pengamatan yang saya lakukan saat menggali informasi terhadap Koci selalu dapat memberikan ide terbaik nih terhadap masalah yang dihadapi. Saya juga mengamati tadi pada saat melaksanakan rencana Ibu Eva melakukan langkah-langkah yang terbaik itu sudah sesuai dari atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk nih Bu Eva. Jadi bagaimana nih pendapat Bu Eva mendengar hal ini kira-kira? Pendapat saya langkah dilakukan itu sangat tepat Pak. Saya ya merasa oh ini loh seperti ini gitu. Karena rasa saya ada kendala kurang tadi saya bisa mencari informasi gitu ya Pak dari kawan-kawan dari gunanya untuk cari gitu ya Pak ya. Alhamdulillah saya sangat senang sekali Pak untuk mendapatkan cara berkomunikasi tadi Pak gitu. Luar biasa perform Ibu hari ini. Semoga perform Ibu terus meningkat dapat menggali terhadap Koci terhadap persoalan yang dihadapi mereka sehingga Ibu dapat membantu menyelesaikan persoalan mereka. Terima kasih Pak. Ya Pak, Ibu, terima kasih. Masukannya selama saya menjadi coaching tadi. Jangan bosan-bosan ya Bu, nanti Ya, Pak. kalau kita perlu Boleh Pak ya, curhat, share share-share saya. lagi. Oke, Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama ya Pak.